Loyal itu tidak dibayar mahal. Ini sebuah realita yang memang nggak enak kita dengar. Dan kita diajarin dari kecil, jadi orang itu harus loyal. Jangan gampang pindah-pindah kerja. Nanti dianggap nggak bagus lah, dan lain sebagainya. Tapi hari ini, orang yang paling loyal itu justru sering jadi yang paling tertinggal. Kenapa bisa begitu? Tonton video ini sampai selesai biar nggak gagal paham ya teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya yang bekerja di HR lebih dari 10 tahun. Dan ada satu pola yang terus saya lihat. Polanya itu sama, yaitu orang stay di sebuah perusahaan paling lama itu belum tentu yang paling berkembang. Dan ini bukan soal salah atau benarnya teman-teman. Tapi ini soal realita yang jarang sekali dibahas secara jujur. Dan gue pernah ketemu banyak kasus seperti ini. Ada karyawan sudah bekerja bahkan hampir 10 tahun di satu perusahaan, dia sangat loyal kan, gak pernah bikin masalah, kerja selalu beres. Tapi gajinya, jangan tanya, beda tipis sama orang yang baru masuk mungkin 2-3 tahun, bahkan baru masuk setahun, baru lulus. Coba cek, jangan-jangan kalian ya. Dan sakitnya tuh di sini teman-teman. Dan ini bukan 1-2 kasus, ini ada sebuah pola. Kalau kita lihat dari sisi data, fenomena ini juga terlihat secara global teman-teman sebenarnya. Nah, perusahaan hari ini itu lebih cepat menyesuaikan gaji untuk talent baru dibanding menaikkan gaji secara internal kepada talent lama dengan agresif. Kenapa? Di dunia kerja ada 2 jenis nilai teman-teman ya. Pertama, nilai internal, yaitu seberapa lama kita di perusahaan, dan nilai market, seberapa mahal kita di luar sana. Dah, masalahnya perusahaan itu selalu mengikuti harga pasar, bukan loyalitas. Jadi semakin kita di satu tempat, semakin nyaman, tanpa kita sadari, kita berhenti bertarung di market. Ini yang membuat kita jadi stuck di situ aja. Kita nggak update skill, kita nggak tahu value kita itu di market berapa pasarannya. Dan akhirnya kita kehilangan daya tawar teman-teman. Ini yang paling penting. Dan loyal itu sebenarnya bagus, tapi kalau tanpa leverage, ya itu bisa jadi lemah. Dan di dunia kerja, yang dihargai itu bukan siapa yang paling lama bertahan di satu tempat, tapi siapa yang paling sulit digantikan sebenarnya. Itu poin kuncinya. Dan banyak orang itu sebenarnya sadar dia underpaid, tapi takut untuk keluar lah, takut mulai dari nol lagi, takut nggak dapat tempat yang sama. Padahal kadang satu-satunya buat kita naik, ya mau nggak mau kita harus berani buat move up ya. Jadi benar-benar pindah dan naik level. Nah, kalau kita mau dihargai tinggi, jangan cuma jadi orang yang hanya bisa diandalkan, tapi jangan yang benar-benar sulit untuk digantikan ya teman-teman. Dan minimal setahun sekali bolehlah kita cek di market ya, value kita tuh berapa di market harganya. Bukan buat langsung pindah ya, tapi memang supaya kita paham market value kita tuh berapa. Dan sebenarnya banyak orang tuh berkembang, cuman nggak kelihatan aja. Dan di dunia kerja, suka nggak suka, value yang tidak terlihat itu seringkali tidak dihargai. Gimana mau dihargai? Atasan kamu nggak tahu ya kan? Dan pindah kerja itu bukan sebuah pengkhianatan ya teman-teman ya. Kalau itu bagian daripada growth kita, itu namanya strategi. Dan loyal bukan berarti stay selamanya. Loyal itu memberikan yang terbaik selama kita berada di sana. Dan berani pergi itu fair saat kita tidak lagi merasa berkembang di situ. Dan realitanya dunia kerja itu tidak menghargai niat baik ya. Banyak orang yang sebenarnya pengen stay, nggak pengen pergi karena niat baiknya. Di dunia kerja itu yang dihargai ada value kita, bukan niat baik kita ya. Dan kalau kita hari ini masih mengandalkan loyalitas tanpa meningkatkan value kita, ya kita bukan sedang aman, tapi kita sedang diam di tempat. Nah, kalau teman-teman ada di posisi ini, coba tulis di komentar ya. Bagi yang sudah lama kerja tapi belum kemana-mana, subscribe aja ya. Kita akan bangun kesadaran tentang realita di dunia kerja yang sebenarnya di channel YouTube ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.